Dari tadi kita udah belajar mengenai apa saja yang harus dipersiapkan sebelum interview. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan sebuah interview. Saya akan bagi bagian ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah apa general rules atau peraturan-peraturan yang cukup umum, simple rules untuk menjawab apapun jenis pertanyaan. Oke, awal pertanyaannya ini prinsipnya. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenai apa saja most common questions atau pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan kira-kira bagaimana menjawabnya. Dan untuk memudahkan kalian, nanti kita juga akan melakukan role play sehingga kalian bisa melihat bagaimana feedback saya ataupun dari HR practitioner mengenai jawaban yang dicontohkan tersebut. Kita masuk dulu ke bagian pertama, apa saja general rules-nya. Yang pertama, ask for clarification. Jadi jika perlu klarifikasi mengenai pertanyaan tersebut, gak masalah nanya. Ingat, interviewer itu pada akhirnya ingin kalian menjawab dengan baik. Jadi kalau memang dibutuhkan pertanyaan untuk kalian mengklarifikasi supaya nggak salah jawabnya, nggak ada yang salah. Jadi misalnya ketika ditanya, apa pencapaian terbesar kamu? Kalian bisa mengklarifikasi lagi jika dibutuhkan. Apakah yang dimaksud adalah secara profesional atau juga dalam kehidupan sehari-hari? Karena mungkin jawabannya bisa saja berbeda. So, nggak ada salahnya untuk nanya dan mengklarifikasi. Yang kedua, jujur. Jadi, nggak boleh kalian sampai berbohong juga dalam menjawab pertanyaan. Saya paham sekali ketika interview pastinya kalian ingin menampilkan diri yang sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai berbohong. Misalnya ketika ditanya apakah kalian menguasai skill tertentu, kalau memang tidak menguasai, ya jangan bilang menguasai. Karena nantinya ada ekspektasi yang ternyata tidak bertemu ketika nanti kalian di-hire misalnya. Misalnya kalian bilang bahwa, oh saya menguasai bahasa Mandarin. Ternyata ekspektasi recruiter itu, ya kalian menguasai secara fluent Mandarin. Tapi ternyata kan hanya bisa basic conversation saja. Jadi nggak perlu melebih-lebihkan, kan bisa bilang bahwa saya menguasai bahasa Mandarin khususnya untuk basic conversation, tapi mungkin untuk kegiatan kerja secara profesional di mana saya harus presentasi dalam bahasa Mandarin, saya belum bisa. Tapi saya sangat tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi jika diberikan kesempatan dan jika memang itu dirasa perlu oleh perusahaan. Misalnya kalian bisa menjawab seperti itu. Tidak perlu berbohong, tapi menunjukkan bahwa kalian masih punya keinginan untuk belajar. Yang ketiga, jawab setiap pertanyaan dengan kalian memikirkan dari sudut pandang orang yang menginterview kalian. Artinya apa? Mungkin saja orang yang menginterview kalian ini adalah orang yang berasal dari industri yang berbeda dengan industri di mana kalian bekerja sebelumnya. Misalnya Anda sebelumnya bekerja di dunia advertising. Lalu saat di interview, misalnya yang menginterview Anda adalah orang yang mungkin tidak familiar dengan dunia advertising. Karena interviewnya ini bersifat lebih general. Nah, pastikan bahwa Anda tidak menggunakan term-term atau istilah-istilah yang sifatnya terlalu teknis yang mungkin orang tersebut tidak bisa memahami. Jadi jangan berasumsi bahwa dia sudah pasti mengerti dengan apa yang Anda bicarakan. Yang keempat, hindari topik-topik yang dirasa tidak perlu, kecuali jika memang ditanyakan. Misalnya agama, suku, usia, ataupun juga kepercayaan politik. Bisa saja orang yang sedang menginterview Anda memiliki pemahaman politik yang berbeda dan tidak terbuka dengan perbedaan yang ada. Sehingga ketika Anda justru menjelaskan hal tersebut tanpa diminta, justru akan memancing hal-hal yang tidak Anda inginkan. Yang kelima, gunakan bahasa yang jelas namun juga padat. Pastikan bahwa Anda bicara dengan tone yang tepat dan juga dengan kecepatan bicara tidak terlalu lambat tapi juga tidak terlalu cepat. Sehingga pastikan bahwa orang tersebut bisa memahami apa yang Anda sampaikan dengan baik. Tidak ada salahnya untuk mengklarifikasi apakah saya berbicara terlalu cepat atau mungkin saya berbicara terlalu lambat, sehingga sesuai dengan apa yang diekspektasi oleh interviewer tersebut. Yang keenam, minta feedback jika memang dibutuhkan. Jadi misalnya jika Anda ditanyakan mengenai sesuatu, Anda bisa menanyakan apakah itu sudah dalam tahap atau level detail yang memang diharapkan oleh interviewernya. Misalnya ketika Anda ditanyakan jelaskan mengenai hidup Anda, bisa memang terlalu panjang menjelaskan dari kecil atau ketika kuliah seperti apa, tapi Anda bisa menanyakan apakah yang dibutuhkan itu hanya dalam konteks secara profesional atau mungkin memang hal-hal yang ingin mereka ketahui yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Jadi nggak ada salahnya untuk menanyakan dan mengklarifikasi atau meminta feedback jika memang dibutuhkan. Yang ketujuh, dan menurut saya sangat penting sekali, adalah stay true to your message. Jadi fokus tentang bagaimana jawaban-jawaban Anda ini akan membuat Anda lebih cepat atau lebih gampang lagi untuk
di-hire. Sehingga fokus pada kualifikasi yang Anda miliki, skill yang Anda miliki, pengalaman yang Anda miliki, dan pastikan bahwa itu sesuai dengan apa yang mereka cari. Dan ada tekniknya, sebenarnya ada sebuah metode yang bisa digunakan khususnya ketika Anda ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kasus atau behavioral. Jadi misalnya apa yang Anda lakukan ketika A, B, C, D, misalnya seperti itu. Nah, ada metodenya, namanya STAR Method. Apa itu STAR Method dan bagaimana kita menerapkan STAR Method dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kasus? Kita akan bahas di video selanjutnya.